Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Masih sehat? Tetap semangat ya. Ini kita akan membahas tentang tema 8, subtema 3, yaitu tentang usaha pelestarian lingkungan. Kita akan melihat kepada ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang air bersih. Sebanyak 97% air yang ada di bumi kita ini adalah air laut. Air laut rasanya asin, jadi tidak baik untuk diminum. Air tawar bisa diminum, tetapi memiliki syarat-syarat tertentu agar layak dikonsumsi. Selain itu, kita membutuhkan air bersih untuk menyiram tanaman dan mencuci pakaian. Syarat-syarat air bersih dibagi menjadi 3, yaitu pertama, syarat fisik, yang kedua, syarat kimia, yang ketiga adalah syarat biologi. Syarat-syarat fisik sebagai berikut. Pertama, air bersih tidak keruh. Kekeruhan air yang tidak bersih dapat disebabkan oleh kandungan bahan dalam air, misalnya lumpur, sehingga warna air menjadi lebih tua dari semestinya atau seharusnya. Air yang bersih tidak bau. Bau pada air dapat disebabkan oleh benda atau unsur asing yang masuk ke dalam air. Misalnya, bangkai buangan atau bahan buangan. Air bersih yang tidak berasa, di mana rasa air yang tidak bersih dapat dipengaruhi oleh kandungan mikroorganisme, limbah padat, dan limbah cair. Air bersih yang tidak berwarna, warna air dapat berubah jika ada zat yang terlarut. Suhu air bersih antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Sejuk gitu. Kenaikan suhu air dapat mengakibatkan penurunan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Air bersih yang tidak meninggalkan endapan, yaitu air yang kotor, meninggalkan endapan, misalnya lumpur dan pasir. Nah, itu syarat-syarat fisik. Sekarang kita lihat syarat-syarat kimia, yaitu air bersih memiliki pH, yaitu derajat keasamannya, antara 6,5 sampai dengan 9,2. Air tidak mengandung racun. Air yang mengandung bahan kimia organik yang melebihi batas ambang dapat terurai menjadi racun berbahaya. Air tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Tubuh hanya membutuhkan air yang mengandung zat-zat kimia dalam jumlah tertentu. Zat-zat kimia dibagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik. Misalnya garam dan logam. Air yang digunakan untuk mencuci pakaian tidak boleh memakai air sadah. Air sadah atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi.
kesadahan air dapat menyebabkan sabun atau deterjen tidak bekerja dengan baik, tidak berbusa. Berikutnya kita lihat pada pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Masih ada syarat kimianya lagi, yaitu syarat biologi. Selain syarat kimia, ada syarat biologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Makhluk hidup penyebab penyakit disebut dengan organisme patogen. Organisme ini berbahaya bagi kesehatan manusia. Misalnya bakteri Salmonella typhi, penyebab penyakit tipus. Berikutnya yaitu PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Adalah badan usaha milik daerah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Selain itu, masyarakat bisa mengambil air dari sungai terdekat ataupun sumur. Air yang tertampung dalam tangki yang sangat besar ditambahkan sejumlah kecil gas klorin yang berguna untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang berbahaya. Yang misalnya di Cisadane, air sungai Cisadane itu bisa diolah untuk air minum. Berikutnya kita masuki ke pengaruh kualitas air dalam kehidupan manusia, terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, kualitas air dapat mempengaruhi kehidupan manusia, misalnya mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak, maka tidak dapat digunakan untuk membilas baju, karena minyak akan tetap menempel pada baju. Pakailah sabun atau deterjen untuk bilas agar minyak tidak menempel. Minum air tercemar kuman, maka akan sakit perut. Minum air yang dimasak sampai mendidih dan disimpan di wadah yang tertutup. Limbah air dari industri yang mengandung zat kimia berbahaya dibuang ke sungai, maka sungai, ikan, dan tumbuh-tumbuhan akan terganggu. Berikut lagi yaitu Hari Air Sedunia, World Water Day, diperingati setiap tanggal 22 Maret. Mengingatkan kita bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal penduduk di bumi semakin bertambah. Yang berikutnya, tindakan yang dapat membantu mengurangi krisis air bersih adalah menghemat penggunaan air, memperbaiki dan menambah daerah resapan air. Yang berikutnya, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air dalam tanah, mengolah limbah berbahaya sebelum masuk ke perairan, tidak melakukan pencemaran air dan tanah. Kemudian kita masuk ke bahasa Indonesia, yaitu menjawab pertanyaan untuk mengidentifikasi informasi dalam teks. Yaitu pertama, pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi teks, yaitu apa, di mana, siapa, kapan, berapa, mengapa, bagaimana. Yang dalam bahasa Inggris kan kalian sudah tahu. Yang kedua, sebelum menjawab pertanyaan, kamu harus membaca keseluruhan teks terlebih dahulu secara saksama dan berurutan. Dibaca dari awal hingga akhir tanpa ada yang terlewati.
Berikut lagi yaitu kita lihat tentang membuat peta pikiran, mind map, tentang poin-poin penting dari teks bacaan. Langkah-langkahnya adalah membaca teks terlebih dahulu, mencari informasi yang penting, dan catatlah penjelas dari informasi dalam bentuk poin-poin. Kemudian sajikan dalam peta pikiran. Berikutnya yaitu manfaat peta pikiran atau mind map lebih mudah dipahami dan diingat sehingga menghemat waktu serta membantu kita menyusun dan menjelaskan informasi pada catatan. Berikutnya kita ke gambar cerita. Yaitu gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita bertujuan menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Ciri-ciri gambar cerita antara lain: 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Yang keempat, menyajikan gambar yang sederhana agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokohnya. Sekarang kita datang kepada IPA, ilmu pengetahuan. IPA, bukan IPA, ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Sekarang kita lihat kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Sumber-sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberi keuntungan bagi pemiliknya. Yang berikutnya, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi harus lancar, bertujuan agar hasil produksi bisa sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan tepat. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi seperti saat kita makan, memakai baju, menggunakan kendaraan. Sekarang kita datang kepada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau kita sebut dengan PDKN. Kita akan melihat keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha.
Yang pertama yaitu adanya keragaman jenis usaha dalam masyarakat memberikan keuntungan berupa terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang beragam pula. Contoh kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dengan berbagai macam keuntungan dapat kalian lihat di dalam tabelnya itu, yaitu kegiatan pabrik kerupuk, jenisnya adalah produksi. Orang yang diuntungkan adalah masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungan yang diperoleh adalah makan lebih lahap. Kemudian kedua, jajan di kantin. Jenisnya konsumsi. Orang yang diuntungkan adalah pedagang. Keuntungan yang diperoleh yaitu uang dari keuntungan menjual jajanan. Yang ketiga yaitu membuat aksesoris. Jenisnya produksi. Orang yang diuntungkan, orang yang menyukai aksesoris. Keuntungan yang diperoleh adalah penampilan menjadi lebih menarik. Kegiatan menjual genting. Jenisnya produksi. Orang yang diuntungkan adalah orang yang menyukai aksesoris. Masyarakat yang sedang membangun rumah. Keuntungan yang diperoleh adalah pembangunan rumah lancar. Itu menjual genting ya. Terus menjual kelapa ke pasar. Jenisnya adalah distribusi. Orang yang diuntungkan adalah masyarakat yang sedang membangun rumah. Masyarakat untuk memasak makanan. Keuntungannya adalah kebutuhan bahan masakan terpenuhi. Yang keenam yaitu makan nasi dan lauk pauk. Itu jenisnya konsumsi. Orang yang diuntungkan adalah masyarakat umum. Keuntungan yang diperoleh adalah kebutuhan pangan terpenuhi. Berikutnya kita lihat keragaman sosial. Akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan, antara lain beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, menumbuhkan rasa cinta tanah air karena terciptanya berbagai produk dalam negeri yang berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Nah, itulah anak-anak mengenai pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu tentang usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Nanti kalian akan diberikan ringkasan materi pembelajaran 4 sampai dengan 6. Atas segala perhatian, Mister ucapkan terima kasih.